البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin al-hadisus salis wal khamsun ba'dal alaf 1053 wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun di dalam jauh kata sebagian ulama maksudnya adalah perut, tapi jelas apa? Ma'ruf Al-Quran itu ada dalam dada, di bagian dadanya. Si jauh, yang lain mengatakan jauh adalah rongga badan. Di dalam rongga badannya itu sedikit saja dari Al-Quran tak ada. Kal baitil kharib, maka dia bagaikan rumah yang kharib, yaitu rumah yang runtuh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Cuma disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah di sini, kesimpulannya dia dhaif. Di dalam sanadnya ada Qabus bin Abi Dhobyan, dhaif. Baik. Adapun sebagian ulama menyatakan ada penyakit yang lain, yaitu Qabus tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Ini tertolak. Kenapa? Qabus meriwayatkan dari ayahnya dari Ibnu Abbas, yaitu sebagian sanad menunjukkan Qabus memang tidak yaitu apa? Qabus bukannya langsung meriwayatkan dari Ibnu Abbas tapi dari ayahnya. Maka penyakitnya memang tinggal satu saja, yaitu diri Qabus itu sendiri, yaitu dia lemah yang ringan tapi ya. Baik. Hadis ini juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Dhaifut Tirmidzi, berarti kesimpulannya dia dhaif. Maka kalau dhaif tidak layak disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesimpulannya seperti yang diinginkan oleh si penulis, yaitu Imam Nawawi, anjuran dan dorongan agar kita banyak-banyak menghafal Quran. Dan alhamdulillah setiap mukmin boleh dikatakan adalah dalam hatinya, dalam dadanya itu Al-Quran, yaitu Al-Fatihah paling tidak. Dan juga ada semangat untuk membaca, untuk menghafal Qul huwallahu ahad. Insyaallah boleh dikatakan semua hafal mukmin, kecuali yang mungkin memang tak mampu menghafal. Tapi jelas ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang ringkas, insyaallah banyak. Boleh dikatakan semua orang Islam yang memang Islam, dia itu hafal. Maka rumahnya insyaallah selamat dari keterpurukan. Kita tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian sholat kalian itu ada di rumah-rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian bagikan pekuburan. Ya, sesuatu yang tidak layak dihuni, bahkan sesuatu yang mati. Rasulullah mengatakan inna syaitan yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Menunjukkan memang rumah itu mestinya dimakmurkan dengan qiraatul Quran, selain juga sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan digalakkan untuk kita menghafal Quran. Allah Ta'ala telah mengatakan bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Nah, semakin banyak hafalan kita terhadap Quran, maka semakin banyak ilmu yang ada dalam diri kita. Karena Quran memang sebagai punca, sebagai sumber dari ilmu. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, menunjukkan memang Quran adalah ilmu. Maka kuncinya ada di sini, sebagaimana di dalam kitab-kitab adab thalibil ilm seringkali disebutkan sebelum belajar yang lain-lain adalah yaitu menghafal Quran. Walaupun kita tidak disyaratkan hafal 30 baru kemudian belajar yang lain, tapi sambil jalan. Insya Allah kalau sering dibaca, maka akan banyak juga yang menempel di jantung kita. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-hadisul rabi' wal khamsun ba'dal alaf 1054.
Wa an Abdullah bin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada ahli Quran. Sahib dijelaskan oleh Al-Munawi, sahib itu adalah al-mulabis, yaitu yang berhubungan. Sama saja berhubungan yang baik atau berhubungan yang buruk itu dikatakan sahib. Sebagaimana dalam hadis fa innahu kana harisan ala qatli sahibih, karena dia bersemangat untuk membunuh sahib dia. Padahal musuh tapi dipanggil sahib karena ada mulabasah, ada hubungan. Baik. Nah, cuma jelas kali ini dikatakan sahibul Quran bukan yang bermusuhan dengan Quran, tapi orang yang rajin berhubungan baik dengan Quran. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Sebagian ulama menjadikan ini sebagai dalil untuk banyak-banyak menghafal Quran, karena tidak disebutkan dia memegang mushaf ketika itu. Wartaqi, dan naiklah. Waratil, dan bacalah dengan tartil, yaitu tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulunya engkau membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilatak, karena sesungguhnya posisimu inda akhiri ayatin taqra'uha, ada di akhir ayat yang engkau baca. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun shahih. Syekh Abu Amr mengatakan di sini kesimpulannya adalah hasan. Juga dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i kalau beliau dalam Shahihul Musnad. Di sini Nabi SAW menyebutkan peristiwa di hari kiamat tentang diutamakannya ahlul Quran, yang mana Nabi telah mengatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, ahli Quran adalah ahlinya Allah dan makhluk-makhluk khususnya Allah. Karena rajin berdekatan dengan kalamullah, maka layak untuk menjadi ahlinya Allah, menjadi makhluk yang dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Nah, dikatakan pada dia Iqra. Ini menunjukkan gambaran orang di akhirat itu bagaikan gambaran dia di dunia. Dan ini sering disebut-sebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Keadaan kita di akhirat itu dicerminkan dengan keadaan kita di dunia. Kalau di dunia gambarannya dia biasa begini, di akhirat dia juga akan begitu. Dalilnya banyak yang menyebutkan pola-pola macam itu. Wartati, dan naiklah. Ini sebagai pembuktian bahwasanya Al-Quran memang akan menyebabkan derajat itu naik. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kelompok orang dan menghinakan dengan kitab ini kelompok yang lain. Telah kita lewati hadis hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya orang yang mengikuti Quran, rajin membacanya, maka dia derajatnya memang naik. Dan ma'ruf Al-Quran adalah ilmu. Sementara Allah Ta'ala telah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, agar Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kalian, yaitu 1 derajat, dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu mukmin yang diberi ilmu, beberapa derajat. Jadi memang betul-betul derajatnya naik dengan sebab itu. Dan keumuman ilmu memang menambahkan keutamaan. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh kami telah berikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu, dan mereka berdua mengatakan segala pujian bagi Allah yang melebihkan kami di atas kebanyakan dari para hambanya yang beriman. Jadi memang ilmu menambahkan derajat. Semakin tinggi, semakin mulia, semakin bagus dia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kemudian dikatakan warattil, dan bacalah secara tartil, yaitu tidak cepat dan tidak lambat. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan pola tartil. Karena apa? Kalau terlalu cepat, ini akan menghalangi banyaknya bagusnya pemahaman. Kalau terlalu lambat, maka berarti banyak ayat yang tertinggal untuk dibaca, yaitu lambat untuk dibaca dan diambil faidah. Maka ambil jalan tengah. Kecuali memang prosesnya sedang proses hafalan, proses murojaah, kadang kita ingin cepat, tak masalah itu. Sehingga boleh selesai dalam 3 hari kah, 7 hari kah, atau berapa.
Taib. Sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia, ini menguatkan ucapan dari para a'immah bahwasanya bagaimana kita berbuat di dunia, demikianlah gambarannya nanti, prakteknya nanti di akhirat. Taib. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, yaitu man asya ala syai' mata alaih, wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Barang siapa hidup di atas suatu keadaan, dia akan mati di atas keadaan tadi. Barang siapa mati di atas suatu keadaan, dia akan dibangkitkan di atas keadaan tadi. Hadisnya hasan. Kemudian fa inna manzilatak, karena sesungguhnya posisimu. Ini alasan kenapa membaca dan naik, karena sesungguhnya posisimu inda akhir ayatin taqra'uha, ada di akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya bagaimana? Semakin banyak kita membaca, sudah sampai ke muka surat terakhir, sudah sampai ke ayat terakhir dari surat An-Nas, kita lanjut lagi kembali ke Al-Fatihah dan seterusnya, sehingga terus menerus kita membaca. Tak tahu nanti akhir hayat kita surat ayat apa yang kita baca dan berapa ribu ayat yang sudah kita baca. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya derajat di surga bukan hanya 100 memang, bahkan boleh jadi beribu-ribu. Adapun yang Nabi sebutkan dalam hadis Abi Sa'id dan Abi Hurairah, inna fil jannati mi'ata darajah, ini sesuai dengan kelanjutannya, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah persiapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Baik. Dengan derajat, jarak antara derajat seperti langit dan bumi itu. Lalu bagaimana? Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Ahli Quran ataukah ahli jihad? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan dohirnya ya ahli Quran lebih tinggi. Kata Ibnul Qayyim, bukan mustahil. Ahli jihad karena dia mengorbankan dirinya untuk Allah, dan jihad banyak jenisnya, maka jarak antar derajat bagikan langit dan bumi. Sementara untuk ahli Quran yang hukum asalnya adalah untuk diri sendiri membaca Quran ini, kecuali kalau dia mengajarkannya, maka walaupun derajatnya lebih banyak beribu-ribu, tapi boleh jadi jarak antar derajat tidak setinggi jarak antar derajat yang dimiliki oleh ahli jihad. Nah, boleh jadi jarak antar derajat ahli jihad itu diisi dengan sekian derajat bagi ahli Quran. Maka bukan mustahil bahwasanya ahli jihad itu derajatnya nanti praktek terakhirnya memang sangat tinggi dibanding dengan semata-mata ahli Quran. Allah lebih tahu bagaimana memberikan pahala kepada para hambanya. Kesimpulannya bahwasanya Al-Quran ini akan mendatangkan keutamaan yang tinggi, meninggikan derajat dan seterusnya. Sebagaimana Allah Ta'ala suka kalamnya dibaca di dunia, Allah juga suka untuk kalamnya itu dibaca di akhirat. Dan dijelaskan oleh Syamsul Azim Abadi di dalam kitab beliau Aunul Ma'bud, bahwasanya sahibul Quran ini adalah orang yang mengamalkan Quran walaupun dia belum hafal. Berapa banyak munafikun yang dia hafal Quran tetapi malah dia berada dalam neraka yang paling bawah. Menunjukkan yang terpandang bukan sekedar banyaknya hafalan atau banyaknya bacaan, tetapi pengamalannya. Apakah dia ikut Quran atau tidak? Kalau ikut Quran, dia mendapatkan syafaat seperti dalam hadis-hadis yang telah kita lewati. Kalau tidak, justru Quran yang menjadi lawan dia. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, kata Nabi SAW dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai itu. Tetapi juga hadis ini memerintahkan untuk banyak baca. Gimana kita mengamalkan Quran tapi malas baca? Nabi mengatakan iqra dan seterusnya kama kunta turattil. Berarti memang membaca di dunia dan membacanya dengan tartil. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.